Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pendalaman kitab suci ini. Pada pertemuan keempat ini kita akan mendalami subtema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selain berdampak pada sektor ekonomi, pandemi COVID-19 juga berdampak pada aktivitas gereja, baik liturgis maupun non-liturgis. Situasi itu memengaruhi sikap atau mental sebagian dari kita dalam menjalankan aktivitas sebagai orang Kristiani. Dalam hal berdoa dan beribadah misalnya, ada yang tetap setia untuk mengikuti misa yang diadakan secara live streaming, atau mungkin misa yang diadakan secara langsung dengan pembatasan tertentu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada dari kita yang menjalankan hidup doa dan ibadah secara setengah-setengah. Dalam pertemuan keempat ini, kita diajak untuk mendalami perikop dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22 yang mengisahkan jemaat Laodikia yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Marilah kita membaca dan merenungkannya untuk menemukan inspirasi yang berguna bagi kita dalam menyikapi problem dan dalam situasi yang berat seperti saat ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Laodikia adalah kota penting pada masa Kekaisaran Romawi. Sejumlah orang Kristen tinggal di situ sebagai kumpulan kecil. Dalam perikop yang kita baca hari ini, Yesus memerintahkan malaikat untuk menuliskan firman-Nya kepada jemaat di Laodikia. Yesus dalam perikop yang kita baca tadi disebut sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dengan 3 sebutan itu, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah jawaban sekaligus solusi. Yesus menyebut dirinya sebagai Amin. Dalam akar bahasa Ibrani, Amin memiliki banyak arti, Bapak Ibu, yaitu kuat, stabil, setia, benar, dan pantas dipercaya. Jadi Yesus menegaskan dirinya sebagai afirmasi dari kebenaran Allah. Sebagai pengikut Kristus, jemaat Laodikia menjalani hidup mereka tidak secara total dan disiplin. Istilah yang dipakai untuk menyebut kualitas hidup dan pekerjaan jemaat Laodikia adalah suam-suam kuku, serta tidak dingin dan tidak panas. Kata panas seperti panasnya air yang mendidih menunjukkan pada semangat yang bernyala-nyala. Jadi kata panas ini merujuk kepada praktik cara hidup Kristiani yang harus dijiwai dengan semangat yang bernyala-nyala, penuh semangat. Sementara itu, Bapak Ibu, kata dingin di sini menunjuk pada makna kesegaran air. Air yang dingin dapat memuaskan dahaga dan menyegarkan orang yang lelah. Seperti air dingin, cara hidup Kristiani pun harus mampu menyegarkan jiwa dan kelakuan orang Kristen sendiri, termasuk mereka yang berkontak dengan mereka. Rupanya kedua sifat tadi, yaitu bernyala-nyala dan menyegarkan, tidak tampak dalam diri jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu dapat memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Namun Bapak Ibu, di balik rasa percaya diri yang kelewat besar itu, Tuhan Yesus melihat bahwa secara rohani jemaat Laodikia ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka miskin secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Setelah memberi nasihat, Yesus kemudian memberi sebuah perintah tegas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam hal relakanlah hatimu, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah
dari mentalitas suam-suam kuku menjadi jemaat yang bersemangat dan menyegarkan. Jemaat diminta untuk setia pada hidup Kristen dengan berdoa dan berkumpul, merenungkan sabda Tuhan, dan yang terpenting merelakan diri untuk dipenuhi, dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus. Selain itu, Bapak Ibu, Yesus meminta mereka untuk bertobat, atau dengan kata lain melakukan metanoia. Metanoia tidak hanya menunjuk pada perubahan sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lalu menuju yang baik di masa depan. Tidak sekedar itu. Lebih dari itu, metanoia adalah perubahan cara pikir. Dalam pertobatan, pertama-tama orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang. Setelah itu, orang perlu memiliki niat, rencana dan strategi yang tepat untuk memperbaiki hidupnya, sehingga di masa yang akan datang orang menjadi lebih baik. Dengan seruan bernada perintah itu, Bapak Ibu, jemaat Laodikia diajak Tuhan untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga dapat berdampak pada kehidupan rohani mereka. Setelah perintah untuk lebih bersemangat dan bertobat, Yesus bersabda, "Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Bapak Ibu yang terkasih, Yesus berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Kata-kata ini merupakan undangan penuh cinta dari Yesus. Undangan ini menarik sebab tampak di sini bahwa bukan jemaat yang pertama-tama berinisiatif mendatangi Yesus, tetapi sebaliknya, Yesus sendiri yang mendatangi jemaat. Ia mengetuk. Ia hendak membantu jemaatnya dalam menjalani pertobatan mereka. Di satu pihak, Bapak Ibu, tindakan Yesus mengetuk mengungkapkan kesabarannya untuk terus-menerus mengajak jemaat membuka hati akan kehadirannya. Di lain pihak, ia juga menawarkan rahmat kepada jemaat yang mempersilakannya masuk ke hati mereka. Jadi inisiatif Yesus mengetuk hati jemaat tidak akan mungkin berhasil guna seandainya jemaat sendiri tidak membukakan pintu baginya, tidak memiliki keterbukaan hati untuk menerimanya. Jadi dalam hal ini Yesus menawarkan rahmat, sementara itu jemaat diminta untuk menanggapi rahmat itu dengan membukakan pintu baginya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kemudian makna teks ini bagi kita dalam kehidupan kita sekarang ini? Pesan utama perikop dalam kitab Wahyu ini memanggil kita untuk tidak mempercayakan hidup kita kepada harta dan kekayaan. Hendaknya kita lebih mengarahkan dan mengakarkan hidup kita kepada Tuhan sebagai harta sejati dan kekal.
Kegilaan orang dalam mencari harta dan kekayaan dapat membuat orang terjatuh dalam mentalitas egoistis dan materialistis. Dan bahkan bisa lebih buruk lagi Bapak Ibu, orang bisa serakah akan harta. Dan itu semua bisa melumpuhkan hidup rohaninya. Sehingga orang walaupun kaya, dia merasa kosong. Jadi semuanya terasa sia-sia. Tentu kita tidak ingin itu terjadi dalam diri kita. Mentalitas suam-suam kuku harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Kondisi saat ini yang tidak memungkinkan orang untuk pergi mengikuti kegiatan rohani karena pembatasan sosial tidak bisa menjadi pembenar bagi kita mengabaikan ketukan dari Tuhan. Fakta yang kita alami saat ini justru memanggil kita untuk menemukan cara-cara baru dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Setiap orang harus menemukan dan mewujudkannya. Demikian juga dalam setiap keluarga, dalam komunitas basis, dalam lingkungan atau dalam paroki, harus dapat menemukan cara-cara baru itu. Karena hanya dengan demikian, di tengah situasi sulit seperti saat ini, identitas kita sebagai murid Kristus tetap terpelihara. Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Demikianlah Bapak Ibu dan saudari-saudaraku yang terkasih, pendalaman kita akan sabda Tuhan hari ini. Semoga setelah kita mendalami bersama kisah ini, kita memiliki semangat untuk menemukan cara-cara baru itu dan kemudian bisa meningkatkan relasi rohani kita dengan Tuhan dan tetap menjaga identitas kita sebagai orang Kristiani. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.